NIM 63230947. Saya Rizky Triani dengan NIM 632307111. Saya Nida Nur Aini dengan NIM 63230732. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang. Sedangkan pengertian pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Di video ini, kita akan menghitung perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Mari simak videonya. Di sini saya akan membacakan data pajak dari Bapak Muhammad Syahrur yang bekerja di PT Putra Mulia Telecommunication sebagai Shift Manager. Yang pertama ada penghasilan bruto sebesar Rp56.825.164 yang didapatkan dari jumlah gaji pensiun atau THT hingga tantiem bonus gravitasi jasa produksi dan THR. Kemudian ada pengurang sebesar Rp4.146.258 yang didapatkan dari jumlah biaya jabatan dan iuran pensiun atau THT. Lalu dari jumlah pengurangan bruto dikurang dengan jumlah pengurangan, maka didapatkan penghasilan neto sebesar Rp52.678.906. Kemudian karena Bapak Syahrur berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka penghasilan tidak kena pajaknya sebesar Rp54 juta. Kemudian, karena jumlah penghasilan neto dikurang PTKP hasilnya adalah minus, dalam penghasilan kena pajak ditulis Rp0, maka seluruh PPh pasal 21 juga menghasilkan Rp0 atau nihil. Berikutnya ada daftar harta dan kewajiban Bapak Muhammad Syahrur. Yang pertama ada motor Honda CBR 150R dengan nominal 17 juta yang diperoleh pada tahun 2019. Lalu ada laptop Asus dengan nominal 4.500.000 yang diperoleh pada tahun 2018. Lalu TV Polytron dengan nominal 5 juta yang diperoleh pada tahun 2021. Lalu ada jenis kewajiban kredit motor dengan sisa pinjaman 5 juta yang diperoleh pada tahun 2019 dengan pemberi pinjaman Bank Mandiri dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak. Pada tanggal 31 Desember 2021, Muhammad Syahrur RM bekerja di PT Putra Mulia Telecommunication dengan memperoleh gaji Rp3.638.333 per bulan, dengan tunjangan lainnya sebesar Rp598.333, premi asuransi Rp207.097, dan bonus Rp291.666. Biaya jabatan atau biaya pensiun Rp236.772, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT Rp108.750. Muhammad Syahrur RM belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berikut perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gaji sebesar Rp3.688.333, tunjangan lainnya Rp598.333, premi asuransi Rp207.097, bonus Rp291.666. Dengan menghasilkan penghasilan bruto sebesar Rp4.735.429 yang dijumlah dari gaji, tunjangan, premi asuransi, dan bonus. Untuk pengurangannya ada biaya jabatan atau biaya pensiun 5% dikali penghasilan bruto yaitu Rp4.735.429, menghasilkan Rp236.772, dan iuran pensiun atau iuran THT JHT sebesar Rp108.750 dijumlah sehingga menjadi Rp345.522, dan menghasilkan penghasilan neto sebulan yaitu penghasilan bruto dikurang dari biaya jabatan dan biaya pensiun menjadi Rp4.389.907. Penghasilan neto setahun 12 dikali
penghasilan neto sebulan yaitu Rp4.389.907, menghasilkan Rp52.678.884. PKP tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Untuk WP sendiri ya sebesar 54 juta. 52.678.884 rupiah dikurang 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 0 atau nihil. PPh pasal 21 setahun 0 atau nihil. PPh pasal 21 sebulan 0 atau nihil. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan cara pengisian SPT tahunan. Di sini kami menggunakan form 1770 SS, yang dimana form ini digunakan ketika jumlah pendapatan bruto yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah setahun. Dalam hal ini, Muhammad Sahrul memiliki penghasilan bruto sebesar 56.825.164 rupiah. Pengisian SPT diisi dengan berdasarkan informasi formulir 1721 strip A1 bukti potong yang diterima oleh wajib pajak. Baik, langsung saja ke cara penghitungannya. Yang pertama dimulai dari pengisian tahun pajak yaitu tahun 2021. Kemudian untuk pengisian identitas wajib pajak NPWP yaitu 96844.877.8. Di sini kita isi 436.000. Nama wajib pajak yaitu Muhammad Sahrul. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi kolom A. Jumlah penghasilan brutonya sebesar 56.825.164 rupiah. Pengurangan kita isi 4.146.258 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak PTKP, status Muhammad Sahrul belum menikah dan penghasilan dan tidak memiliki tanggungan, maka kolom yang bagian TK yaitu 0. Maka PTKP-nya sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak nomor 1, 2, 3 menghasilkan minus, maka tidak dikenakan pajak. Maka kita isi di sini nihil dengan bentuk strip. Pajak penghasilan terutangnya 0, maka kita isi strip. Kita isi nihil. Pajak penghasilan terutangnya diisi nihil. Nomor 7 juga hasilnya 0 karena nomor 5 dan 6 dikurang. Artinya tidak ada pajak yang harus dibayar sendiri atau pajak yang lebih dipotong. Kita isi nihil. Kita mengisi kolom B. Penghasilan dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nomor 1 sampai nomor 3 tidak ada, maka kita isi nihil. Di sini ada tabel untuk mengisi kolom C.
daftar harta dan kewajiban. Muhammad Sahrul memiliki harta diantaranya yaitu motor Honda CBR 150R dengan harga 17 juta diperoleh tahun 2019. Kemudian laptop Asus seharga 4,5 juta diperoleh tahun 2018. Dan TV Polytron seharga 5 juta diperoleh tahun 2021. Total dari ketiga harta tersebut sebesar Rp26.500.000. Di sini ada jumlah keseluruhan kewajiban utang. Muhammad Sahrul memiliki sisa utang pinjaman di Bank Mandiri sebesar 5 juta untuk kredit motor selama 2 tahun. Kita udah semua kita isi tanggal pembuatan SPT-nya, yaitu 28. Jadi kita bikin tanggal 28 bulan Maret 2022. Kita isi tanda tangan, kita buat tanda tangan Sahrul. Dan pengisian SPT-nya berdasarkan bukti potong ini. Tinggal masukin nominalnya sesuai yang diminta SPT-nya. Kesimpulannya adalah, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mencapai tujuan tertentu sesuai fungsi anggaran atau budgeter dan fungsi mengatur atau regulated. Salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang berlaku atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan, termasuk Muhammad Syahrur di PT Putra Mulia Telecommunication. Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21, atas penghasilan Muhammad Syahrur dilakukan sesuai dengan ketentuan, dengan mempertimbangkan komponen biaya jabatan yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau PKP. Jabatan dan tanggung jawab yang dimiliki juga turut mempengaruhi besarnya potongan pajak. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kepemilikan NPWP, iuran JHT dan JP, serta status wajib pajak juga menjadi penentu besarnya tarif PPh yang dikenakan. Dengan memahami cara perhitungan pajak ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh pasal 21 memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan ekonomi individu, sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Saran: untuk pembaca, kami menyarankan bahwa orang yang membayar pajak harus memahami bagaimana pajak berfungsi untuk memenuhi kewajiban mereka. Kami juga menyarankan agar orang lebih sadar akan kewajiban mereka dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka, khususnya pengetahuan tentang PPh pasal 21, dan diharapkan para wajib pajak dapat berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajibannya.